warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan selama workshop kurang lebih 4 hari ke depan dengan nama tema kita adalah membuat materi ajar Simak Sky berbasis Android tanpa coding semudah bermain puzzle. Tim pengabdian masyarakat ini yaitu dari Politeknik Sekayu yang terdiri dari 4 anggota dan 1 ketua, yang mana pada kesempatan ini saya adalah sebagai narasumber dan sekaligus sebagai ketua dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Nah, kali ini kita namakan workshopnya yaitu dengan nama aplikasi yang akan kita buat dengan namanya nanti adalah Simak Sky, yaitu sistem formasi mengajar ke sekolah Sekayu, yang mana akronim dari tema tersebut adalah Simak Sky. Nah, ini adalah pendahuluan dan persiapan dalam melakukan pengabdian kami nanti ke sekolah-sekolah, yaitu pertama tahap dalam membuat aplikasi, kemudian aplikasi hybrid. Pengertian dari aplikasi hybrid adalah kemudian persiapan membuat aplikasi. Peserta yang ikut kegiatan ini adalah peserta sekolah SD dan SMP, kemudian apa bahasan yang akan disampaikan pada workshop ini nanti. Tahapan dalam membuat aplikasi. Ada beberapa tahapan dalam membuat aplikasi. Pertama yaitu melakukan analisa kebutuhan pengguna dan software atau perangkat lunak. Contoh, misalkan kita hendak membuat bahan ajar dengan membaca file PDF dari sistem atau aplikasi yang kita buat, maka yang kita perlukan kebutuhan analisa pengguna di sini adalah menyiapkan keperluan file-filenya yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem atau aplikasi yang akan kita buat nanti. Kemudian analisa kebutuhan software, contohnya misalkan kita hendak membuat bahan ajar membaca file PDF tadi. Perangkat apa saja yang kita perlukan, misalkan untuk desain layoutnya atau suaranya nanti jika kita ingin menampilkan suara kita di aplikasi atau sistem yang kita buat, kita hendak merekamnya pakai software apa, kemudian desain perancangannya nanti menggunakan software apa saja. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu desain perancangan atau desain. Di sini perancangan yang akan kita buat ini menggunakan software apa saja, termasuk dalam kebutuhan analisa kebutuhan pada software atau perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi program atau program kode. Kemudian yang keempat melakukan pengujian atau testing, apakah terdapat error atau bisa berjalan pada sistem yang kita buat tadi. Kemudian yang berikutnya itu penerapan di lapangan atau melakukan implementasi ketika ketika sistem yang kita buat atau aplikasi yang kita buat, kita lakukan convert terhadap sebuah aplikasi utuh yang kemudian aplikasi tersebut bisa kita terapkan atau kita bagi-bagikan atau kita implementasikan untuk peserta didik kita atau siswa kita, dan sehingga nanti bisa digunakan oleh peserta didik kita nanti. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan maintenance atau pemeliharaan dari sistem yang kita buat. Nah, apa yang dimaksud dengan aplikasi hybrid? Yang dimaksud dengan aplikasi hybrid adalah aplikasi berbasis web yang ditransformasikan menjadi kode natif pada platform Android dan iOS. Apa yang dimaksud dengan kode natif? Yang dimaksud dengan kode natif di sini adalah aplikasi yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang spesifik untuk platform tertentu. Contoh bahasa pemrograman Object-C atau Swift yang bisa digunakan untuk iOS. Apa kelebihan dari hybrid application? Ada beberapa kelebihan dari aplikasi hybrid ini, yaitu pertama mudah dalam penggunaan karena tanpa coding atau tanpa melakukan programming. Kemudian yang kita perlukan yaitu dengan melakukan akses terhadap browser
Browser yang kita bisa dipakai yaitu Mozilla, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan tentunya perlu koneksi internet yang stabil. Kemudian dapat membuat aplikasi dengan cepat, dan aplikasi hybrid ini cocok untuk para startup karena efisien, mudah dalam penggunaannya tadi. Para peserta yang akan mengikuti atau peserta yang mengikuti kegiatan workshop selama 4 hari ini yaitu peserta sekolah dasar negeri atau swasta dan juga sekolah menengah ya, SD atau SMP yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, apa persyaratan yang kita perlukan untuk kegiatan ini? Ini diantaranya adalah kita memiliki akun, misalkan akun yang kita miliki yaitu Gmail, GitHub, Twitter, atau menggunakan akun medsos kita yang lainnya. Kemudian internet yang stabil atau internet connection, kemudian kita memerlukan komputer atau laptop, dan juga HP smartphone yang sistemnya Android, dan melakukan instalasi Telegram. Bisa di-download di Play Store, yang mana Telegram ini kita gunakan nanti untuk komunikasi kita. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, boleh melalui Telegram selama kurang lebih 4 hari ke depan. Kemudian diusahakan membawa kabel data sebagai media transfer file. Kemudian diusahakan dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan workshop ini, dan nanti akan diterbitkan sertifikat pelatihan selama 40 jam bagi para peserta yang berkomitmen mengikuti dan menyelesaikan materi sampai selesai. Pembahasan dalam selama workshop beberapa diantaranya yaitu melakukan penjelasan. Kami akan memberikan penjelasan dan melakukan pengenalan terhadap platform perangkat lunak untuk pengembangan aplikasi Android, kemudian melakukan desain layout aplikasi Android, kemudian melakukan teori dan praktek juga, memberikan penjelasan kepada peserta yaitu implementasi langsung dengan membuat aplikasi sederhana dan melakukan instalasi terhadap handphone Android, kemudian menjalankan project dan melakukan evaluasi. Kemudian berikutnya membuat kuis matematika dan memberikan simulasi terhadap project yang dibuat, dan membuat yang terakhir yaitu membuat aplikasi yang semi kompleks dan juga melakukan instalasinya terhadap HP peserta. Akses platform memulai pembuatan aplikasi Android, tentunya kita sudah login terlebih dahulu dengan akun kita, yaitu pada platform w3kodular.io. Kemudian di sini perlu kita melakukan pemahaman terhadap fitur apa saja dalam Kodular itu, atau bisa dicek di sini di tag yang atas ini, video sudah saya berikan penjelasan tentang materi fitur-fitur dan bagaimana cara melakukan akses terhadap kodular.io. Kemudian membuat desain aplikasi dan diimplementasikan pada Kodular. Itu penjelasan singkat persiapan, pembahasan, dan apa saja yang kita perlukan selama kegiatan berlangsung kurang lebih 4 hari ke depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kunjungannya, dan partisipasinya, juga kesediaannya dalam mengikuti kegiatan ini nanti. Jika ada pertanyaan, boleh melalui Telegram @kodularsky di pencarian Telegram, atau juga berikan komentar pada channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.